Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dengan Alis Channel, saluran edukasi tafsir singkat Al-Quran, saluran informasi, dan lain sebagainya. Di video kali ini, kita akan mengulas tafsir singkat surat Al-Fil. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Ini menampakkan sebuah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum Quraisy, karena Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah yang sejak semula telah bertekad akan merobohkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah hingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Maka Allah memusnahkan mereka dan menjadikan mereka kalah, serta usaha mereka menjadi sia-sia dan juga tak ada hasilnya dari kerja mereka. Allah mengusir mereka dengan cara yang buruk dan akibat yang mengecewakan. Mereka adalah kaum Nasrani, dan agama mereka saat itu lebih mirip keadaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu menyembah berhala. Peristiwa ini terjadi sebagai irhas dan pendahuluan, sebagai tanda akan diutus seorang Rasul. Karena sesungguhnya pada tahun itu, menurut pendapat yang terkenal, Nabi Muhammad dilahirkan. Dan seakan-akan takdir Allah telah menetapkan bahwa, hai golongan orang-orang Quraisy, kami menolong kalian, bukanlah karena kalian lebih baik daripada orang-orang Habsyah itu, tetapi karena kami ingin memelihara Baitul Atiq yang akan kami muliakan, kami agungkan, dan kami hormati dengan diutusnya seorang yang ummi, yaitu Muhammad sang penutup para nabi. Berikut ini adalah kisah tentara bergajah secara ringkas, padat, tetapi mendekati kebenaran. Di dalam kisah, ada orang-orang yang dimasukkan di dalam parit berapi yang telah disebutkan bahwa Zunwas adalah raja terakhir orang-orang Himyar yang musyrik. Dialah orang yang membunuh kaum Nasrani dengan memasukkan mereka ke dalam parit yang berapi. Jumlah mereka yang dibunuh olehnya kurang lebih ada 20.000 orang. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat kecuali Daus yang dijuluki dengan panggilan Zu Salabain. Daus melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Kaisar Raja di negeri Syam yang juga seagama dengannya, yaitu pemeluk agama Nasrani. Maka Kaisar mengirimkan surat perintah kepada Raja Najasyi di negeri Habsyah, mengingat letak geografis Habsyah lebih dekat ke negeri Yaman. Maka Raja Najasyi mengirimkan 2 orang panglima perangnya, yaitu Aryat dan Abraha, Ibnu Sabah, Abu Yaksum, dengan membawa pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Maka mereka memasuki negeri Yaman, dan mereka merajalela di kota-kotanya, lalu merebut kerajaan negeri Yaman dari tangan orang-orang Himyar, sedangkan Zunwas sendiri tewas karena tenggelam di laut. Dan Habsyah menjadikan negeri Yaman sebagai negeri yang berdiri sendiri di bawah pimpinan kedua panglima tersebut, yaitu Aryat dan Abraha. Lalu keduanya berselisih pendapat mengenai siapa di antara keduanya yang berhak menjadi raja di negeri Yaman. Keduanya berupaya menjatuhkan satu sama lain. Pada akhirnya salah satu pihak berkata kepada pihak lawannya, "Kita tidak perlu mengorbankan prajurit yang tidak berdosa di antara kita. Lebih baik kita perang tanding saja antara aku dan kamu. Maka barang siapa yang dapat mengalahkan lawannya dan berhasil membunuhnya, dialah yang berhak menjadi raja di negeri ini." Pihak lainnya menyetujui usul ini. Akhirnya keduanya bertanding dalam suatu ajang perang, yang di belakang masing-masing pihak ada parit. Di suatu kesempatan, Aryat berhasil menebaskan pedangnya dan mengenai hidung dan mulut Abraha, dan hampir saja membelah wajahnya. Maka Atudah Maula, bekas budak Abraha, membela majikannya dan menyerang Aryat serta berhasil membunuhnya. Kemudian Abraha pun diusung dari arena itu dalam keadaan terluka, lalu lukanya diobati hingga akhirnya ia sembuh. Setelah itu ia sendirilah yang memimpin tentara Habsyah di negeri Yaman. Kisah itu pun akhirnya sampai ke telinga Raja Najasyi atau Negus. Lantas Raja Najasyi pun berkirim surat kepada Abraha yang isinya mencela perbuatannya itu dan mengancamnya serta bersumpah bahwa dirinya benar-benar akan menginjak-injak negeri Yaman dan membelah ubun-ubunnya. Maka Abraha membalas suratnya dengan nada memohon belas kasihan dan berdiplomasi, seraya mengirimkan hadiah-hadiah, cindramata, dan kantong yang berisikan tanah negeri Yaman, serta potongan rambut ubun-ubunnya. Semuanya itu ia kirimkan bersama kurirnya
untuk disampaikan kepada Raja Najasyi. Di dalam suratnya, Abraha mengatakan, "Hendaklah Anda menginjak-injak tanah ini untuk menunaikan sumpah Anda, dan inilah potongan rambut yuban-yubanku kuserahkan kepadamu." Ketika hal tersebut sampai di pangkuan Raja Najasyi, ternyata ia terpikat dengan cara yang dilakukan Abraha. Dan akhirnya ia puas dan mendukung apa yang dilakukan oleh Abraha. Dan dalam suratnya itu, Abraha menjanjikan kepada Najasyi bahwa dirinya akan membangun sebuah gereja di tanah Yaman atas nama Raja Najasyi, yang belum pernah ada suatu gereja pun dibangun sebesar itu. Maka Abraha membangun sebuah gereja yang sangat besar di kota sana. Bangunannya tinggi sekali dan juga dipenuhi dengan berbagai ukiran dan pahatan. Orang-orang Arab menamainya Al-Qulais. Disebut demikian karena bangunannya sangat tinggi hingga membuat kalansuah atau peci orang yang memandangnya hampir saja terjatuh dari kepalanya, mengingat puncaknya tinggi sekali. Kemudian Abraha menginstruksikan kepada Ashram agar memalingkan para peziarah dari kalangan orang-orang Arab untuk mengunjunginya, sebagaimana Ka'bah di Mekah dikunjungi mereka. Dan Abraha memerintahkan kepada Ashram supaya menyerukan pengumuman ini di seluruh kerajaannya. Maka orang-orang Arab keturunan Adnan dan Kahtan tidak suka dengan hal tersebut, dan orang-orang Quraisy sangat marah karenanya. Hingga sebagian dari mereka ada yang bertekad membuat kerusuhan di dalamnya. Dia masuk dengan diam-diam ke dalamnya di malam hari, lalu menimbulkan peristiwa yang menggemparkan di dalamnya. Setelah itu ia lari pulang ke Hijaz. Ketika para pelayan gereja melihat peristiwa tersebut, mereka melaporkan kepada rajanya, yaitu Abraha, dan mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya yang melakukan peristiwa tersebut tiada lain adalah kaki tangan orang-orang Quraisy. Karena mereka marah dan tidak suka dengan adanya gereja ini yang dianggap menyaingi kepunyaan mereka, maka Abraha bersumpah bahwa dirinya benar-benar akan menuju ke Ka'bah di Mekah dan benar-benar akan menghancurkannya batu demi batu hingga rata dengan tanah. Muqatil Ibnu Sulaiman menyebutkan bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Quraisy memasuki gereja besar di Yaman itu, lalu ia membakarnya. Sedangkan di hari itu cuaca sangat panas, maka dengan mudahnya gereja itu terbakar hingga ambruk. Karena peristiwa itulah, Abraha bersiap-siap menghimpun bala tentaranya dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ia berangkat dengan pasukannya itu dengan maksud agar tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi niatnya. Selain dari itu, ia membawa seekor gajah yang besarnya tak terperikan, diberi nama Mahmud. Gajah tersebut sengaja dikirim oleh Raja Najasyi kepadanya untuk tujuan tersebut. Bahkan menurut pendapat lain, selain gajah Mahmud itu, ada 8 gajah lainnya. Dan menurut pendapat yang lainnya lagi, 12 ekor gajah. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Gajah tersebut akan dijadikan sebagai sarana untuk merobohkan Ka'bah. Misalnya mengikat semua sisi Ka'bah dengan rantai, lalu mengikatkannya pada leher gajah. Maka gajah akan menariknya, dan tembok Ka'bah akan runtuh sekaligus dalam waktu yang singkat. Ketika orang-orang Arab mendengar keberangkatan Abraha dengan pasukannya yang bergajah itu, maka mereka merasakan adanya bahaya yang amat besar akan menimpa diri mereka, dan mereka merasakan bahwa sudah merupakan keharusan bagi mereka membela bait mereka dan mengusir orang-orang yang bermaksud jahat terhadapnya. Maka bangkitlah seorang lelaki dari kalangan penduduk Quraisy yang terhormat dan terbilang sebagai pemimpin mereka untuk mengadakan perlawanan terhadap Abraha. Orang tersebut bernama Zu-Nafar. Maka ia menyerukan kepada kaumnya dan orang-orang Arab lainnya untuk memerangi Abraha dan berjihad melawannya demi membela Baitullah, karena Abraha bermaksud akan merobohkannya dan meratakannya dengan tanah. Seruannya itu mendapat sambutan yang hangat dari mereka. Lalu mereka berperang melawan Abraha, dipimpin oleh Zu-Nafar. Tetapi pada akhirnya Zu-Nafar kalah. Ini tiada lain karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan akan memuliakan Baitullah dan mengagungkannya. Zu-Nafar ditawan, tetapi Abraha memaafkannya dan membawanya pergi bersama ke Mekah.
Dan ketika perjalanan Abraha sampai di tanah orang-orang Hasam, ia dihalangi oleh Nufail ibnu Habib al-Hasami bersama kaumnya yang memeranginya selama 2 bulan. Tetapi pada akhirnya, Abraha berhasil mengalahkan mereka dan menawan Nufail ibnu Habib. Pada mulanya Abraha bermaksud membunuhnya, kemudian ia memaafkannya dan membawanya serta ke Mekah sebagai penunjuk jalannya di negeri Hijaz. Ketika perjalanan Abraha sampai di dekat Taif, maka para penduduk Taif datang menyambutnya dan bersikap diplomatis dengannya karena takut dengan rumah peribadatan mereka yang mereka beri nama Al-Lata. Karenanya, Abraha menghormati mereka dan mereka mengirimkan Abu Rigal untuk pergi bersamanya sebagai penunjuk jalan. Kemudian ketika perjalanan Abraha sampai di Al-Makmas, yaitu di suatu tempat yang terletak tidak jauh dari Mekah, ia turun beristirahat. Sedangkan bala tentaranya merampas semua ternak penduduk Mekah dan sekitarnya atas perintah Abraha sendiri. Dan di antara ternak unta yang dirampas terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Dan tersebutlah orang yang diserahi oleh Abraha untuk memimpin perampasan ternak itu adalah komandan pasukan terdepannya yang dikenal dengan nama Al-Aswad Ibnu Maksud. Lalu ia dikecam oleh sebagian bangsa Arab melalui bait-bait syairnya menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Abraha mengirimkan Hanatah Al-Himyari ke Mekah dan memerintahkan kepadanya supaya kembali membawa orang Quraisy yang paling terhormat. Dan Abraha menyampaikan kepadanya bahwa dia datang bukan untuk memerangi kamu, terkecuali jika kamu menghalen-halen jinnya dari Baitullah. Maka datanglah Hanatah ke Mekah, lalu ditunjukkan kepadanya rumah Abdul Muttalib ibnu Hashim. Lalu ia menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abraha. Lantas Abdul Muttalib mengatakan kepadanya, "Demi Allah, kami tidak berniat untuk memeranginya. Juga kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Ini adalah Baitullah yang disucikan dan merupakan bait rumah kekasihnya, yaitu Ibrahim. Maka jika dia mempertahankannya, sudah wajar karena ia adalah rumahnya yang disucikan. Dan jika dia membiarkan antara baitnya dan Abraha, maka tidak ada kemampuan bagi kami untuk mempertahankannya." Hanatah berkata kepada Abdul Muttalib, "Kalau begitu, marilah engkau pergi bersamaku untuk menemuinya." Maka Abdul Muttalib berangkat bersama Hanatah. Dan ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, ia terkejut melihat penampilan Abdul Muttalib yang tinggi lagi, berwibawa dan tampan. Maka ia menghormatinya. Dan ia turun dari singgasananya, lalu duduk bersama Abdul Muttalib di hamparan permadani. Abraha berkata kepada juru terjemahnya untuk mengatakan kepada Abdul Muttalib mengenai keperluannya, hingga datang menghadap kepadanya. Abdul Muttalib berkata kepada juru terjemah Abraha, "Sesungguhnya aku datang untuk keperluanku sendiri, yaitu sudilah kiranya sang Raja Abraha menyerahkan kepadanya 200 ekor unta miliknya yang telah dirampasnya." Abraha terkejut dan mengatakan kepada juru terjemahnya bahwa katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya pada mulanya ketika aku melihatmu, aku merasa kagum dengan penampilan dan wibawamu. Tetapi setelah engkau berbicara kepadaku, kesanku menjadi sebaliknya. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya mengenai 200 ekor unta yang telah kurampas darimu, sedangkan engkau meninggalkan baitmu yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, padahal aku datang untuk merobohkannya. Lalu mengapa engkau tidak berbicara kepadaku mengenainya?" Abdul Muttalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu, dan sesungguhnya bait itu mempunyai pemiliknya sendiri yang akan membelanya." Abraha berkata, "Dia tidak akan dapat mencegahku dari merobohkannya." Abdul Muttalib berkata, "Kalau begitu, terserah Anda." Menurut suatu pendapat, sesungguhnya bersama Abdul Muttalib terdapat segolongan orang-orang terhormat dari kalangan orang-orang Arab. Mereka menawarkan kepada Abraha sepertiga dari harta Tihama dengan syarat Abraha mengurungkan niatnya dari menghancurkan Ka'bah. Tetapi Abraha menolak tawaran mereka dan mengembalikan kepada Abdul Muttalib 200 ekor untanya.
Abdul Muttalib kembali ke Mekah dan menemui orang-orang Quraisy, lalu memerintahkan kepada mereka agar keluar dari Mekah dan berlindung di atas puncak-puncak bukitnya karena takut akan serangan bala tentara Abraha. Setelah itu, Abdul Muttalib pergi ke Ka'bah dan memegang pegangan pintu Ka'bah, sedangkan di belakangnya ikut beberapa orang dari kaum Quraisy. Mereka semuanya berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan Kepodenia dari serangan Abraha dan bala tentaranya. Abdul Muttalib dalam doanya itu mengatakan, seraya memegang pegangan pintu Ka'bah, sesungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya. Maka belalah kepemilikanmu. Janganlah sekali-kali engkau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempatmu ini. Setelah itu Abdul Muttalib melepaskan pegangan pintu Ka'bah, lalu ia bersama orang-orang Quraisy lainnya keluar menuju ke daerah perbukitan, berlindung di puncak-puncaknya. Demikianlah menurut Ibnu Ishaq. Muqatil Ibnu Sulaiman menyebutkan bahwa mereka meninggalkan di dekat Baitullah 100 ekor unta butnah yang telah dikalungi untuk dikurbankan, dengan tujuan mudah-mudahan sebagian tentara Abraha ada yang berani mengganggunya dan menyembelih sebagiannya tanpa hak. Maka akibatnya Allah akan menghukum mereka. Dan pada pagi harinya, Abraha bersiap-siap untuk memasuki kota Mekah. Lalu menyiapkan gajahnya yang diberi nama Mahmud, dan ia menyiapkan pula bala tentaranya. Setelah semuanya siap, maka mereka mengarahkan gajahnya menuju ke arah Mekah. Tetapi sebelum itu Nufail ibnu Habib datang dan berdiri di dekat gajah, lalu berkata, "Hai Mahmud, duduklah kamu, dan kembalilah dengan penuh kesadaran menuju ke tempat asal kedatanganmu. Karena sesungguhnya engkau berada di negeri Allah yang disucikan." Setelah itu melepaskan telinga gajah Mahmud yang dipeganginya saat ia membisikinya. Maka gajah itu duduk, dan Nufail lari dengan kencangnya menuju ke daerah perbukitan dan berlindung di puncaknya. Mereka memukuli gajah itu supaya berdiri. Akan tetapi gajah itu membangkang dan tidak mau berdiri. Lalu mereka memukul kepalanya dengan palu agar bangkit, dan mereka masukkan tongkat mereka ke bagian lubang telinganya, menariknya dengan tujuan agar mau berdiri. Tetapi gajah itu tetap menolak. Kemudian mereka mengarahkannya ke negeri Yaman, dan ternyata tanpa sulit gajah itu bangkit dengan sendirinya, lalu berlari kecil menuju ke arah itu. Kemudian mereka mencoba untuk mengarahkannya ke negeri Syam, dan gajah itu menuruti perintahnya. Mereka coba mengarahkannya ke timur, maka gajah itu mengikuti perintah. Tetapi bila diarahkan ke Mekah, gajah itu diam dan duduk. Dan Allah mengirimkan kepada mereka sejumlah besar burung dari arah laut yang bentuknya seperti burung walet dan burung balsan. Setiap ekor membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya dan yang 2 dipegang oleh masing-masing dari kedua kakinya. Batu itu sebesar kacang hamsh dan kacang adas. Tidak ada seorang pun dari mereka yang terkena batu itu, melainkan pasti binasa. Tetapi tidak seluruhnya terkena batu itu. Akhirnya mereka melarikan diri dan lari tunggang langgang ke arah semula mereka datang, seraya mencari Nufail ibnu Habib untuk menunjukkan kepada mereka jalan pulangnya. Sedangkan Nufail berada di atas bukit bersama orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab Hijaz lainnya, menyaksikan apa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada tentara bergajah itu sebagai azab darinya. Dan ketika menyaksikan pemandangan itu, Nufail berkata, "Kemanakah tempat untuk berlari dari kejaran Tuhan yang mengejar?" Dan Ashram pun kalah dan tidak menang. Sedangkan Abdul Muttalib dan segolongan orang dari para pemuka penduduk Mekah, antara lain Mutim ibnu Adi, Amr ibnu Aid, ibnu Imran, ibnu Makhzum, dan Mas'ud ibnu Amr as-Sakafi, berada di Gua Hiro, menyaksikan apa yang dilakukan oleh tentara Habsyah itu, dan apa yang dialami mereka dengan gajahnya yang membangkang itu. Kisahnya sangat ajaib dan aneh. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengirimkan kepada tentara Habsyah yang bergajah itu burung ababil, gelombang demi gelombang yang warna bulunya kuning, lebih kecil daripada merpati, sedangkan kakinya berwarna merah.
Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu kerikil. Lalu iringan burung-burung itu tiba dan berputar di atas mereka, kemudian menimpakan batu-batu itu kepada mereka hingga mereka binasa. Wahb ibnu Munabbih mengatakan bahwa mereka membawa banyak gajah, sedangkan Gajah Mahmud adalah kendaraan raja mereka. Mahmud mendekam dengan tujuan agar gajah lainnya mengikuti jejaknya, dan ternyata di antara kumpulan gajah yang mereka bawa, ada seekor gajah yang memberanikan dirinya melangkah. Maka ia tertimpa batu dan binasa, hingga gajah lainnya kabur melarikan diri. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa mereka lalu melarikan diri, sedangkan anggota tubuh mereka rontok satu demi satu, dan di setiap jalan mereka mati bergelimpangan. Sedangkan Abraha, tubuhnya terkena oleh batu itu, lalu mereka membawanya lari bersama mereka, dan tubuhnya rontok sedikit demi sedikit, hingga sampailah mereka bersamanya di sana. Sedangkan keadaan Abraha seperti anak burung yang baru menetas. Dan Abraha masih belum mati kecuali setelah dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Demikianlah menurut Sahibul Hikayat. Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yaqaube ibnu Utbah, yang menceritakan kepadanya bahwa penyakit cacar dan lepra di tanah Arab mula-mula terjadi pada tahun itu, dan bahwa pahitnya buah harmal, Hanzal dan Asr dirasakan sejak tahun itu. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ikrimah melalui jalur yang jayid. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala berkehendak mengutus Nabi Muhammad, maka termasuk di antara karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kaum Quraisy adalah terusirnya tentara Habsyah dari mereka, demi menjaga tetapnya kekuasaan dan masa keemasan kaum Quraisy. Untuk itulah, maka disebutkan oleh firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tafsir singkat surat Al-Fil. Semoga bisa menjadi satu contoh bagi kita semua yang bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.